Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menuntun dan memimpin kehidupan setiap kita secara pribadi. Apapun yang terjadi, ingat, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap jangan pernah menyangsikan dan meragukan Tuhan. Kita sedang terus belajar tentang apakah dia ketika Anak Manusia datang, dia masih bisa menjumpai iman di bumi ini. Yesus bertanya seolah-olah dia melihat, menyaksikan apakah sebagai Tuhan dia masih bisa menjumpai iman daripada kita. Dan kita sudah belajar memang bisa saja Alkitab menubuatkan bahwa kondisi ke depan akan semakin berat, banyak orang murtad. Ketika muncul masa-masa sulit, dibutuhkan yang namanya iman. Apakah kita masih bisa tetap percaya ketika kita mengalami satu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita? Apakah kita masih tetap bisa mempercayai Tuhan ketika semua yang kita inginkan mungkin tidak terjadi atau sebaliknya? Dan dalam kondisi kita mengalami banyak hal-hal yang tidak adil, hal-hal yang tidak baik menurut kita. Apakah kita masih tetap bisa percaya? Atau kita mulai menyangsikan, mulai meragukan seperti Yohanes Pembaptis? Dan kita sedang belajar juga dari kisah yang terjadi dengan orang-orang Israel, bagaimana dalam Ibrani pasal 3 ayat 19 sebagian besar di antara mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Perhatikan, garis bawahi, karena mereka tidak percaya. Mereka tidak memiliki iman lagi, mereka tidak memiliki kepercayaan lagi, dan karena itulah mereka gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa hati mereka menjadi sulit percaya? Saya berharap betul-betul kita menjadi orang-orang percaya yang tetap percaya. Orang yang mudah percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada diri sendiri, bukan percaya justru kepada provokasi, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Kita gampang percaya, terprovokasi. Tapi biarlah kita seperti Abraham. Abraham percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Nah, kenapa orang Israel sulit percaya? Dalam 1 Korintus 10, kita sudah belajar ada 5 hal yang harus kita pelajari, dan ini harusnya menjadi contoh bagi kita. Kenapa hati mereka tidak mudah percaya? Karena kita melihat hal yang pertama dari hidup mereka adalah namanya bersungut-sungut, marah-marah, tidak puas, tidak tahu bersyukur. Mereka mudah selalu menyalahkan, bersungut-sungut, tidak pernah selesai hidup mereka dengan hal-hal yang namanya persungutan, kecewa, sakit hati, tersinggung. Kita tidak pernah menang. Paulus berkata bahwa aku gak bisa bicara kepada kamu dengan seorang yang rohani. Kamu gak bisa nangkep, kamu masih kedagingan. Dan mereka tidak bisa bertumbuh, mereka tidak menjadi orang yang bisa serupa dengan Kristus. Banyak di antara mereka yang masih terus terjadi perpecahan, iri hati, dengki. Semua dikarenakan hati mereka yang selalu tidak pernah bisa bersyukur, bersungut-sungut. Dan hal yang menghalangi, yang membuat mereka tidak percaya, mereka menginginkan hal-hal yang jahat, atau memiliki hawa nafsu, hal-hal yang tidak baik, sifat-sifat kedagingan seperti gereja di Korintus. Nah, ini kita harus perhatikan. Kita tidak mungkin menjadi rohani selama kita berjalan sebagai orang Kristen dengan cara-cara duniawi, cara-cara manusiawi. Gak mungkin. Itulah yang Paulus katakan, gak mungkin. Kamu tetap gak ngerti. Kamu tidak bertumbuh, tidak terjadi terobosan perubahan. Kenapa? Mereka selalu menginginkan hal-hal yang jahat seperti orang Israel. Akibatnya mereka punya hati yang sulit sekali percaya. Mereka menjadi penyembah berhala, menomorsatukan hal-hal yang tidak perlu dinomorsatukan. Ketika iblis berkata, sembahlah aku. Kalau kau mau menyembah aku, kau kasih dunia ini. Yesus berkata, hanya kita patut menyembah Allah. Di hati kita, apakah Yesus tetap nomor 1, Tuhan, atau pelayanan jadi nomor 1? Hal-hal kebendaan, hal-hal yang kita puja-puji lebih daripada Tuhan. Kadang-kadang kita penyembah berhala. Kenapa? Karena kita menomorsatukan masalah. Kita menomorsatukan diri kita daripada Tuhan. Yesus pernah berkata kepada Petrus, iblis mundur kau, sebab kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Siapakah di hati saudara yang menjadi utama? Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka orang Israel gagal masuk tanah Kanaan. Apalagi
yang namanya percabulan, perzinahan, kenajisan. Kita sedang hidup pada dunia media yang luar biasa. Anda boleh membuka yang baik, tapi terkadang muncul tontonan-tontonan yang tidak baik. Banyak hari-hari ini rumah tangga hancur karena perselingkuhan, karena perzinahan, percabulan. Nah, ini hal-hal yang menghalangi orang Israel masuk tanah Kanaan. 5 dosa kalau di acara pria sejati. Lalu apalagi mereka dikatakan, Bapak Ibu, mereka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan artinya kita menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Terkadang kita minta diberkati, tapi kita korupsi. Kita melakukan pencurian uang. Makanya Soleman berkata, air curian manis. Jadi rasanya nggak mungkin ya kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, minta diberkati Tuhan, tapi kita melakukan hal-hal yang nggak benar. Ini mencobai Tuhan. Air curian manis katanya. Makanan yang dimakan secara sembunyi-sembunyi itu lezat. Tapi orang nggak tahu bahwa ada arwah-arwah orang mati. Kita berada dalam suasana dunia orang mati, alam barzah. Rumah tangga kita, saudara kita bawa uang, hasil yang tidak benar, hasil pencurian, hasil tipu daya. Sehingga rumah kita dihuni dengan banyak arwah-arwah. Arwah-arwah itu maksudnya bukanlah manusia, bukan roh orang mati, tapi setan yang menyerupai roh orang mati. Bayangin kalau di rumah saudara, suasananya seperti itu. Dunia orang mati, dingin, serem, horor. Hal-hal ini yang orang Israel hatinya itu menjadi tidak mudah percaya. Dan itu yang membuat mereka gagal masuk tanah Kanaan. Karena itu saya berdoa biar 5 hal ini bisa kita waspadai dalam hidup kita. Peliharalah hatimu lebih dari segala yang perkara dipatut dipelihara. Supaya apa? Supaya dari situ bisa mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tidakkah tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah? Yeskel melihat dari bait Allah itu mengalir aliran-aliran air. Kemana saja air itu mengalir ada kehidupan. Saya berdoa biar hidup kita adalah hidup yang mengalirkan kehidupan. Ketika Tuhan datang, kita semua anak-anaknya dalam keadaan percaya, waspada. Karena perjalanan orang Kristen adalah perjalanan percaya, dari iman kepada iman. Jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah berhenti beriman. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah ketika dia datang, dia mendapati iman di hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Lawat Tuhan satu persatu. Ajar kami untuk tetap mempercayai Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.